ditelan pil Jiu Jue ini, meridianmu akan tersumbat, tingkat kultivasimu hilang, dan umurmu akan berkurang. Hanya demi putrimu yang buta ini. Melindungi putri sendiri. Bukankah itu kewajiban seorang ayah? Jika kau rusak aset ratusan miliar yang kau perjuangkan, serta status penguasa keluarga Gu di masa depan, semua akan berpindah tangan. Aku tahu. Tapi keluarga Gu menghukum mati anak yang tidak terdeteksi memiliki bakat setelah usia 3 tahun. Aku rela meninggalkan semua ini. Hanya membawa Yuner pergi. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku takkan pernah kembali mengganggu kalian lagi. Ayah, hanya anak buta kecil, tanpa bakat, selamanya tak bisa masuk tingkat kultivasi. Menukarnya dengan kekuasaan di tangan Zhang Muk, sangat menguntungkan. Diam. Jaga kakakmu. Jangan biarkan dia mengacau. Tenang, ayah. Aku setuju. Ayah. Ayah baik-baik saja, jangan khawatir, Yuner. Ayah pasti melindungimu. Tujuh tahun lalu, kalian pikir aku tidak punya bakat kultivasi, tak bisa masuk tingkat, membuangku seperti anak buangan. Saat ayah meninggal, kalian tidak menghargai kontribusinya untuk keluarga Gu, acuh tak acuh. Sekarang kalian tahu aku bisa berkultivasi ON, kalian malah buru-buru ON memanggilku kembali alih AN berbicara soal ikatan darah ON sulit, memutuskan hubungan keluarga ON. Kira aku Gu Qingming ON adalah anak yang tak tahu apa-apa ON yang berusia 10 tahun ON. Dia itu ON. Anak baik, Oe. Nona dan Tuan mencarimu, An. Kau pasti sepupu buta dari desa itu ya, Oen? Ayo cepat, kakek sudah. Oen menunggu dengan cemas. Oen Ham seorang buta. Oen. Bagaimana mungkin merebut Oen kasih sayang kek padaku? Oen ayah ibu, terlalu banyak pikiran meski dia bisa berkultivasi sekarang. Olu alapa Oen terlambat selama ini. Oen dengan bakatku Oen untuk mengalahkannya. Oen sangat muda Oen. Adik kenapa melamun? Oen ayo cepat, kakek Oen menunggu kita. Ayo pergi Oen. Sakit sekali AN. Semua orang di keluarga Gu mengira AN aku adalah ON anak buta sejak lahiran, tapi mereka tidak tahu jiwaku ON sebenarnya bukan dari sini. N aku berasal dari dunia kultivasi yang lebih tinggi N dengan nama Dao Chihang Sang Sang Ren N. Namun pada saat itu N orang-orang lebih suka memanggilku AN Swelian Guanyin AN.
Aku telah membunuh miliaran orang N. Miliar Guanyin AN, tolong selamatkan mereka AN. Aku telah menyelamatkan ratusan miliar orang An. Dalam sekejap menentukan hidup mati N. Meski aku bisa mendengar ribuan mil melihat segala sesuatu menentukan arah An, namun tetap terikat oleh aturan jalan besar. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih Suelian Guanyin. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menggantikan jalan besar? Aku mengerti. Mati untuk hidup kembali. Reinkarnasi melalui Bingji. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Ibu menghadapi kesulitan melahirkan, kondisinya tidak baik, anak itu mungkin tidak bisa dilahirkan. Dokter, tolong selamatkan istri dan anak saya. Aduh, Aku mohon padamu, aduh, aku juga tak berdaya, kalau dibawa ke rumah sakit mungkin masih ada harapan. Tapi aturan keluarga Gu, kamu juga tahu kakek tidak akan membiarkan anak itu sebelum usia 3 tahun. Ada kabar yang bocor, jika suatu hari nanti akan lebih mudah menangani dokter. Rupanya dia dan wanita di dalam adalah orang tuaku di masa depan. Aduh, keadaan keluarga ini tidak menguntungkan. Balasan karma buruk 100 tahun, hantu kecil berkeliaran, keluarga hancur tepat di depan mata. Ya sudahlah. Jika harus terlahir di keluarga ini, membantu mereka membersihkan karma buruk 100 tahun, juga membayar hutang karma, adapun kehilangan kekuatan sihir, dan salah satu dari 5 indera, setelah 10 tahun tak masalah lagi. Sakit sekali kamu, ibu, cepat kemari, anak kecil buta ini, dia berani menginjakku. King Yu, tenang, ibu akan menghukumnya untukmu. Yingju, King Yun tidak melihat, dia tidak sengaja. Aku sengaja melakukannya. Apa? Bagus kamu anak kecil yang manis, ternyata berani sengaja mengganggu putriku, lihat aku menghukummu. Berani kamu. Ada apa? Kenapa tiba-tiba jantungku berdebar? Aku punya firasat. Gu Qingyun ini dan nasib masa depan keluarga Gu saling terkait erat. Dia akan menjadi putri takdir keluarga Gu kita, ya, yang akan membawa keluarga Gu kita menuju puncak harapan. Cukup. Begitulah cara kamu mendidik King Yu, lihat sikapnya yang sombong dan manja. Mana ada putri keluarga terpandang seperti itu? Kakek aku. Ayah, mulai sekarang kami pasti akan mendidik King Yu dengan baik. Anak kecil 10 tahun menghadapi perubahan, tapi hati tidak terganggu menghadapi situasi berbahaya. Tapi tetap tenang, benar-benar sulit ditebak. King Yun, selama bertahun-tahun keluarga Gu kita telah berutang pada kalian ayah dan anak. Tapi aku juga berharap kamu bisa memahami bagaimanapun juga keluarga besar. Seperti kita, ini seringkali ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. King Yun. Ibu. Reaksi si kecil yang buta cukup cepat.
Kenapa aku merasa King Yun begitu asing, hubungan darah di antara kita sepertinya akan terputus. Kakek, lihatlah sepupu King Yun ini tidak memberi muka sama sekali pada ibunya sendiri. Seseorang yang begitu dingin terhadap ibunya sendiri, benarkah akan memperhatikan keuntungan seluruh keluarga? Pikirkan lagi, lihatlah tindakannya, cara dia menangani masalah. Memang benar juga dia dibesarkan di desa sejak kecil dan matanya buta, pasti sudah banyak menderita. Buang, tolong ambilkan kue manis saya. Nona, Sepertinya sepupu King Yun belum pernah makan kue Yunling ini. Ini hanya untuk orang-orang yang berlatih kultivasi hari ini. Saya akan membiarkanmu mencicipinya. Makanlah. Ah, kakak, anak-anak itu hanya bermain-main, kita jangan ikut campur. Kamu, Apa-apaan ini? Dia adalah dia. Cukup kemampuan sendiri, kurang masih punya muka bicara. Dan kamu baru kembali tidak lama sudah membuat banyak masalah. Aku bikin masalah? Sampah tak berguna yang bahkan tidak bisa memprovokasi dengan baik. Apakah kamu juga akan mempertahankan? Siapa yang kamu sebut sampah? Kamulah sampah itu. Gadis kecil ini dibesarkan di desa, tapi dia mengerti dunia keluarga kaya yang lemah dimakan yang kuat. ayah King Yun tidak bermaksud, begitu dia mungkin dia hanya tiba-tiba kembali dan tidak terbiasa. Aku minta maaf untuknya padamu. Sudahlah, sudah larut Ibu Wang, antar dia ke kamarnya. ya Tuan. Nona kedua, ikut saya. Dia itu gadis macam apa, tidak tahu diri, melihat apakah pantas dengan seni Qin, Qi Shu, Hua, tidak ada satupun yang bisa dibanggakan. Sudahlah. Soal King Yun tetap tinggal sudah diputuskan. Namun keluarga kita Gu adalah keluarga besar, anak-anak keluarga Gu harus memiliki dasar budaya lusa keluarga Zhao, ada perayaan ulang tahun. Karena kamu sudah kembali ke keluarga Gu, tentu saja harus hadir. Namun dengan kemampuanmu sekarang pasti tidak akan bisa tampil baik, aku akan mempekerjakan seorang guru seni. Besok dia datang untuk mengajari kamu pengetahuan tentang seni Qin, Qi, Shu, Hua. Seni Qin, Qi, Shu, Hua. Di kehidupan sebelumnya aku tertarik pada hal-hal ini, bahkan menerima beberapa murid sepertinya, namanya Yu Boya, Huang Longxi, Wang Hizi, Wu Daozi. Mereka justru di dunia biasa berhasil menciptakan nama, mendapat gelar 4 orang suci. Kamu dengar, besok guru akan datang mengajarmu, kamu harus belajar keras. Saat pesta nanti, jangan sampai mempermalukan keluarga Gu. Apa yang dia lakukan? Menempatkan diri dalam bahaya untuk mencari kehidupan, mengatur strategi, merencanakan posisi, serangan bertahan berganti. Ini langkah yang brilian. Gu King Yun hanya dengan melempar batu secara acak langsung membalikkan arah serangan permainan ini. Bagaimana mungkin? Permainan catur ini berhasil dia pecahkan. Permainan catur abadi ini begitu saja terpecahkan. Ini hanya kebetulan. Cuma lempar sembarangan, kucing buta ketemu tikus mati. Benar-benar keberuntungan. Keberhasilan ini tak berarti apa-apa. Semua tidurlah. Permainan catur ini sudah berapa lama Tuan Zhao begini? Sudah 10 hari. Permainan catur ini sungguh hebat, bisa membuat Tuan Zhao yang masuk ke jalan Dao melalui catur terjebak begitu lama. Masuk ke jalan Dao melalui catur. Bahkan Tuan Zhao pun tak bisa memecahkan permainan ini. Tapi King Yun cuma lempar sembarangan. Langsung dia pecahkan. Ini. Apakah ini kebetulan?
Lusa adalah pesta ulang tahun ke-70 Tuan Zhao, juga merupakan kompetisi seni budaya 4 tahunan para keluarga kaya. Akankah dia menjadi harapan keluarga Gu? Ruang belajar. Apakah Anda nona kedua? Nona Li, kamu juga di sini. Hari ini Tuan tidak memanggilku untuk meladeni kin atau bermain catur, jadi aku di sini mempelajari buku catatan catur. Iya, silakan sibuk. Nona kedua, sudah siap? Nona kedua berasal dari desa, mungkin belum pernah mengenal seni Qi Shu Hua ini. Ini adalah kin kuno terkenal, kin Jiawei. Senarnya terbuat dari sutra ulat es yang tahan air dan api, dibuat oleh ahli ternama. Lalu ada lukisan dan kaligrafi terkenal ini, dan Wei Qi Giok hangat. Sebenarnya dari secuil ini saja, Nona tidak sulit melihat fondasi keluarga Gu yang dalam. Apa yang kau tertawakan? Lukisan dan kaligrafi yang sengaja dibuat kuno. Campuran sutra biasa dan senar bahan nilon. Batu Wei Qi Giok hangat ini mang asli. Sayangnya, giok hangat berusia ratusan tahun hanya begini kualitasnya. Benar-benar sebuah fondasi yang dalam, ya. Apa yang kau tahu, Kampangan? Baik, karena kau tidak percaya ucapanku, biar dia yang menjelaskan padamu. Ini aku. Apa maksudmu? Perawatan sutra ulat es tidak mungkin sesederhana mengelap secara kasar. Suara yang dihasilkan seharusnya terdengar lebih jernih dan bening. Sudahlah, meski berkata jujur akan menyinggung Ibu Wang. Tapi kalau harus berbohong dengan hati nurani ON itu sutra ulat es ON pekerjaan pelayan ini, AN pasti tidak akan bisa dipertahankan ON memang benar, karena kertas lukisan ini ON mudah teroksidasi dan rapuhan. Tuan sudah menyimpan ON aslinya AN. Senar gukin ini AN hanya senar sutra biasa ON yang aku gunakan untuk latihan ON. Bukan sutra ulat es ON. Betul ON, makanya saat membersihkan ON aku tidak terlalu hati AN. Aku ada urusan kamu-kaman antar nona kedua ON kamarnya. Ya Un. Mengetahui semua ini ON bukan berarti kamu bisa menggunakannya ON. Besok Nyonya Liu yang akan ON mengajarimu, dia adalah ON pemain Go terbaik di Jus ON. Kalau bukan karena keluarga Gu ON sulit bagimu untuk bertemu dengannya ON. Seluruh anggota keluarga Guon majikan yang punya niat buruk ON. Dan pelayan yang sombong ON. Kalau bukan karena keluarga Gu ON sulit bagimu untuk bertemu dengannya ON. Warisan keluarga kaya ON. Memang lelucon yang bagus Hampir sampai N. Masih tersisa 1 hari and aku hampir mencapai puncak kultivasi ON, merebut kembali semuanya milik ayah ON dan membalas dendam untuknya ON. Jurus Jusuan Duotian On mengambil keajaiban langit dan bumi ON menciptakan kekuatan luar biasa ON. Hampir mematahkan batasan kehidupan sebelumnya ON. Dalam radius 10 li, ada seorang dewa sedang berkultivasi N. Dewa mana yang bisa mengendalikan perubahan aturan langit dan bumi dalam waktu singkat mengumpulkan energi spiritual dalam radius 30 li. Untung aku menarik diri tepat waktu, kalau tidak, mungkin aku akan gila kultivasi. Tuan, ada masalah besar, ada kejadian luar biasa. Apa?
Dewa muncul seorang dewa di Nanzhou. Dia bahkan menyerap seluruh energi spiritual dalam radius 30 li. Kekuatan dewa ini luar biasa menakutkan sekali. Sulit dibayangkan di zaman sekarang masih ada dewa sepertinya. Apakah dia orang terhormat yang disebutkan dalam ramalan? Pertama kalinya berdekatan dengan dewa, sebegitu dekat, entah apakah hidup ini masih ada kesempatan untuk menyaksikan kemegahan dewa ini. Benar, dalam perjalanan kultivasi yang kuat adalah raja kita berdua masih terlalu lemah penasaran. Sekali bagaimana rasanya dewa yang bisa menyerap energi seluruh kota. Namun mungkin ini juga kesempatan kita kehadiran dewa ini mungkin membuat kita menyadari alam yang lebih tinggi. Apakah ini orang terhormat dalam ramalan itu? Untuk memecahkan batas baru, harus menunggu orang terhormat mata aneh. Orang terhormat mata aneh. Jika dewa ini benar-benar orang terhormat mata aneh, aku bersedia mengorbankan segalanya untuk kesempatannya menerima aku sebagai murid. Satu langkah lebih dekat. Hampir memulihkan kekuatan hidup sebelumnya menuju jalan besar tertinggi. Sikapnya cukup baik, sayangnya bukan hanya buta, tapi juga tidak tahu tepat waktu dan menghormati guru. Namaku Liu, kau pasti Gu Qingyun kan? Aku adalah orang yang dibayar mahal oleh keluarga Gu untuk mengajari keterampilan kin, catur, kaligrafi, dan lukis. Bukan untuk memberantas butamu, kalau bukan karena darah keluarga Gu yang mengalir di tubuhnya, kondisi bawaan seburuk itu, mungkin seumur hidup tidak akan pernah bisa bertemu guru selevel aku. Ini pertama kalinya kau terlambat ke depannya, ingatlah untuk tepat waktu, kalau tidak, silakan keluarga Gu mencari orang lain saja. Dengan kondisimu bermain catur dan menilai lukisan, aku tidak akan mengajarimu bermain kin, relatif sedikit membutuhkan penglihatan fokus saja pada ini. Orang ini memang punya beberapa keahlian, sayangnya selama pertunjukan tadi, selain penanganan senar ketiga, sedikit menonjol para ahli yang fokus pada seni kin. Tidak mungkin membuat kesalahan seperti itu. Nyonya Liu yang akan datang besok adalah pemain catur terbaik di wilayah Jiuzhou kita. Betul juga, lagi pula spesialisasinya memang catur. Aku sedang bicara padamu, apa kau mendengarnya? Sudahlah, ngomong apa kamu juga nggak bakal ngerti. Sebaiknya kamu mulai dari dasar-dasar seni kin. Shu Hua belajar dari situ dulu. Aku punya buku pengenalan untuk pemula tentang seni kin, Qi Shu Hua. Aku nggak peduli kamu pakai cara apa hari ini, harus selesai dibaca. Meskipun kamu buta juga harus. Maksud kamu apa? Jangan bermain teka-teki denganku, cepat cari orang untuk membacakanmu, aku nggak punya waktu berlama-lama denganmu. Kenapa dasar-dasarnya nggak mau belajar? Ya aku kasih tahu, kamu bermimpi terlalu tinggi itu bukan hal baik. Kalau bukan karena kamu dari keluarga Gu. Aku cuma mau bilang tentang seni kin, Qi Shu Hua, isi buku-buku itu. Umur 3 tahun aku sudah bisa menguasainya dengan baik. 3 tahun? Jangan bercanda, mana mungkin di usia 3 tahun bisa menguasai sebanyak ini. Kalau begitu aku yang bertanya, kamu yang menjawab. Silakan. Dalam permainan Gu Qin, nada harmonik biasanya berfungsi sebagai elemen musik apa? Untuk menunjukkan fenomena alam. Dalam lagu Xia Oxiang Shuayun digunakan nada harmonik untuk mensimulasikan suasana berkabut. Suara Gu Qin seperti itu, orang biasa tanpa puluhan tahun akumulasi tidak mungkin bisa memainkannya, dia masih kecil lagian. Buta kok bisa sehebat ini? Ada pertanyaan apa? Keahlian kinmu memang bagus. Tapi seni Weiqi, kaligrafi, dan lukisan juga punya ilmu yang dalam. Aku tak akan menyulitkanmu. Mulai dari yang paling mudah. Dalam Weiqi, apa definisi Qi?
Batu di papan, titik persilangan hitam putih yang bersebelahan. Batu tanpa ki harus diambil dari papan. Dalam 4 gaya kaishu utama, gaya yan, dan 3 gaya lainnya, apa perbedaan terbesarnya? 3 gaya lain lebih condong ke estetika kaishu dasar yang elegan. Sedangkan gaya yan gagah perkasa, luas dan berat, memecahkan pola kaishu yang cenderung kecil. Dalam lukisan alam, metode 3 yuan, siapa yang mengusulkannya? Pelukis Song Utara, Guozi, dalam lingkuan Gaozi mengusulkannya. Ketiga yuan itu maksudnya apa? Tinggi, dalam, dan datar. Cara menentukan pemenang Weiqi, 2 metodenya apa? Metode hitung batu dan metode banding mata. Lalu papan Weiqi ada berapa baris? Batu hitam dan putih. Cara mainnya ada perbedaan apa? 19 baris, hitam main dulu. Putih main belakangan. Dasar-dasarnya bagus. Tapi untuk jadi ahli masih jauh. Kalau begitu, Nyonya Liu, bagaimana kalau kita main Weiqi 1 ronde? Dasar bagus tapi karakter biasa. Tak tahu menghormati senior. Langsung ambil batu hitam. Mendengar suara untuk menentukan posisi tak heran berani, mengajakku bermain catur dengan kemampuan seperti ini. Kebutaan bukan lagi masalah yang bisa membatasinya. Mengalihkan perhatian, mengorbankan bidak untuk keuntungan strategis. Serangan langsung ke titik lemah, bagaimana mungkin dia bisa begitu mahir menggunakan strategi catur ini? Bagaimana mungkin apakah dia setan di usia 10 tahun bisa mengalahkanku akumulasi puluhan tahunku? Sebentar. Aku punya beberapa papan catur kuno adalah posisi sulit dari zaman kuno yang belum aku pecahkan selama bertahun-tahun. Kamu tidak Anda maaf merepotkan Anda memberi petunjuk. Bagaimana memecahkan posisi ini? Bidak hitam diletakkan di 37 memutus nadi naga. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Lalu bagaimana dengan posisi ini? Bidak putih diletakkan di 36 datar. Luar biasa, lalu bagaimana memecahkan posisi ini? Bidak putih diletakkan di 83. Maafkan, aku tidak bisa menjadi gurumu. Bakatmu melebihi diriku. Pencapaian di masa depan pasti tak terbatas. Seharusnya Anda yang menjadi guruku. Permisi. Gu Qingyun, aku tak pernah percaya ada jenius nomor 1 di masanya. Kamu telah membuktikannya padaku. Aku menantikan melihatmu terbang tinggi. Saat itu namamu akan bergema di seluruh Jiuzhou. Hahaha. Namamu bergema di seluruh Jiuzhou. Terbang tinggi. Mungkinkah keluarga Gu benar-benar akan memiliki seorang jenius legendaris? Hitam bergerak cepat dan tegas, serangan dan pertahanan, seimbang. Putih bersikap dewasa dan hati-hati merencanakan seluruh papan. Meskipun putih kalah, Gu Qingyun baru 10 tahun bisa sampai tahap ini. Sudah sangat hebat. Tidaknya Liu adalah pemain Go profesional, selalu meletakkan bidak yang dimakan di tutup kotak catur. Tidak mungkin memegang bidak hitam, dia memegang bidak putih. Yang kalah, yang menang adalah pemenangnya Gu Qingyun. Tapi dia masih 10 tahun, bakat luar biasa, masa depan cerah. Aku bahkan curiga matanya bukanlah sesuatu yang bisa membatasinya. Xiao Wang. Tuan. Catat papan ini seperti semalam, semua harus dicatat. Simpan catatan pertandingan di antara koleksi kuno. Ya. Sepertinya benar-benar bisa biarkan dia ikut kompetisi seni. Membawa kehormatan bagi keluarga Gu. Hahaha.
Ayah masih ingin Gu Qingyun ikut perayaan ulang tahun Tuan Zhao. Aku dengar dari pelayan dia tidak patuh pada ajaran sampai membuat Nyonya Liu marah. Pergi ayah, jangan, biarkan dia pergi. Aku sudah memutuskan. Kenapa angin begitu besar? Tuan, aku akan menutup jendela. Orang suci itu mulai berkultivasi lagi. Aku punya firasat. Apa? Kita segera akan bertemu orang suci ini. Benarkah? Cepat, segera. Berhasil reinkarnasi melalui Bingji, aku mencapai terobosan. Di kehidupan ini, aku baru 10 tahun. Di kehidupan ini, aku baru 10 tahun. Sudah mencapai alam orang suci, aku baru 10 tahun sudah mencapai puncak dunia ini. Sudah lama, kenapa belum sampai juga? Pesta ulang tahun kepala keluarga Zhao sangat penting, kenapa harus menunggu orang buta besar? Benar, ayah dalam rencana awal kita memang tidak membawa dia. Gu Qingyun harus pergi. Dalam sehari semalam, setelah dia kembali, bakat yang ditunjukkannya membuatku melihatnya dengan pandangan baru. Gu Qingyun, aku tak pernah percaya tentang jenius nomor 1 di masanya. Kamu membuatku menyadari aku menantikanmu terbang tinggi, nama baikmu saat itu pasti akan menggema di seluruh Jiuzhou. Mungkin kali ini Qingyun akan memberi keluarga Gu kejutan besar. Bisakah kamu cepat sedikit? Baiklah, semua sudah lengkap berangkat keluarga Zhao Nanzhou. Qingyu, hari ini adalah pesta ulang tahun kepala keluarga Zhao, semua orang berkumpul. Kamu berlatih bertahun-tahun masuk tingkat di usia 7 tahun hari ini, akhirnya bisa digunakan. Tingkat seniku dan bakat kultivasiku bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang desa biasa. Tentu saja, lagi pula aku dengar guru Liu yang mengajarimu dulu juga ada di sana. Dia pasti akan membantu kamu. Ya. Qingyun. Pesta ulang tahun hari ini hanya formalitas belaka. Setelah pesta, ada kompetisi seni budaya, itu baru acara utama sebenarnya. Jika tidak salah dugaanku, sepupumu Qingyu hari ini akan mengejutkan semua orang setelah kakekmu pensiun. Keluarga bibi duamu akan berkuasa. Namun kamu tetap anak sah yang diakui keluarga Gu, kamu punya hak bersaing. Nanti mungkin mereka akan menyerangmu, ibu tak punya kemampuan. Tak bisa menjagamu dengan baik, ibu tak ingin kamu nanti diusir begitu saja. Dan hidup terlunta-lunta. Agar kamu bisa tetap tinggal di keluarga Gu, ibu sudah memikirkan banyak hal. Qingyun, dengarkan nasihat ibu sekali ini. Mulai hari ini rendahkan dirimu. Apa? Qingyun, dengarkan ibu, ikuti di belakang sepupumu, jadi pengikutnya. Setidaknya dengan begitu kamu punya tempat berpijak di keluarga Gu. Kamu buta. Siapa bilang aku buta? Maksudmu apa? Kalian akan segera tahu. Oh, selamat datang Tuan Zhou. Ini adalah putra bungsu keluarga Zhou, Zhou Qingzu. Oh, sudah lama mendengar namamu, Tuan Muda Zhou 18 tahun, memimpin generasi muda dengan cemerlang, silakan masuk. Maksudmu Gu yang baru diakui kembali oleh keluarga itu? Gu Qingyun itu tidak hanya mahir dalam seni Qin Qi Shu tua dan pada usia 10 tahun sudah bisa memecahkan permainan catur kuno. Bahkan kamu pun mengakui kehebatannya. Tidak mungkin 10 tahun belajar, sejak dalam kandungan itu tidak mungkin.
Kalau orang lain yang memberitahuku, aku juga tidak akan percaya. Jujur saja, aku hanya kasihan dia buta. Kepala keluarga Zhou dari Nanzhou, Zhou Qingzu, yang lebih muda datang untuk memberi selamat ulang tahun. Kepala keluarga Zhou, anak ajaib keluarga Zhou yang langka 100 tahun sekali, kenapa dia datang? Zhou Qingzu konon, bakatnya luar biasa, di masa depan mungkin menjadi pemimpin generasi baru. Muridku yang tak berguna datang. Murid memberi hormat kepada guru. Junior memberi salam Nyonya Liu dan Tuan Zheng. Sikapnya sopan seperti giok yang hangat. Seluruh anggota keluarga Gu dari Nanzhou tiba untuk mengucapkan selamat kepada kepala keluarga Zhao, semoga panjang umur seperti lautan. Lama tak bertemu, tuan keluarga Gu. Benar-benar lama tak bertemu, hahaha. Keluarga Gu sudah tiba, ayo pergi ikut aku keluar, mari menyambut mereka. Pergi, aku harus melihat apa yang kau katakan, apakah benar sehebat itu? Bukankah hanya keluarga Gu biasa 3 master besar ternyata datang menyambut secara pribadi? Jangan-jangan mereka menyambut Gu Qingyu meski dia punya sedikit bakat, tapi tidak sampai sehebat itu kan? Menyambut siapa keluarga Gu hanya punya Gu Qingyu, dia juga tidak terlalu hebat. Ayo pergi, kita juga lihat saja. Pergi. Di mana Yinglan? Kenapa mereka begitu lambat? Entahlah. Kita duluan saja. Orang-orang keluarga Gu sudah datang kemarin, aku hanya bertanya tentang beberapa catatan catur Gu Qingyun hari ini. Ada kesempatan lagi, harus memanfaatkan waktu dengan baik. Anakku memang hebat, bisa membuat 3 master besar. Dan begitu banyak pemimpin keluarga kaya datang menyambut secara pribadi. Nama baikku sekarang sudah sebesar ini ya. Tuan, apakah Anda merasakannya? Yaitu adalah aura kuat itu. Makin dekat. Makin dekat. Tuan Son, orang keluarga Gu sudah datang. Nyonya Liu membawa 2 master besar, menyambut secara pribadi, semua orang lainnya mengikuti. Keluarga Gu. Keluarga Gu tepat di lokasi pusaran itu. Kalau begitu, kita ke sana juga. Ya. Hahaha, Nyonya Liu, Nyonya Li, Nyonya Zheng benar-benar memalukan orang tua ini, ah. Ayah, apa yang terjadi? Ini. Entahlah. Ah, mereka datang. Inilah Gu Qingyun. Gu Qingyun. Gu Qingyun. Sepertinya Putri Yinglan dari keluarga Gu. Kenapa dia tampak seperti orang buta? Mereka datang untuk menyambut Qingyun. Bagus sekali, senang bertemu denganmu di sini. Gu Qingyun, tunggu sampai matamu yang buta itu tampilkan di depan semua orang. Aku ingin melihat bagaimana kau mempermalukan diri, Gu Qingyun. Apa yang sedang kalian lakukan? Siapakah ini? Ini adalah keluarga Gu. Matamu tidak buta. Ternyata seperti dugaanku, masalahnya bukan pada matanya yang bisa dibatasi, tapi tak disangka matanya benar-benar tidak buta. Apa sebenarnya rencananya? Haha, aku dan Tuan Sun mendengar Nyonya Liu memimpin banyak orang sengaja datang untuk menyambut keluarga Gu. Memang menarik, sepertinya semua ini karena kamu. Tuan Zhao, inilah Gu Qingyun yang ingin aku sambut. Oh. Apakah Nyonya Liu tahu apa keistimewaan Gu Qingyun ini? Gu Qingyun sangat mahir bermain qin, lagu Xiaoxiang Shuyun yang dimainkannya setidaknya memiliki kemahiran 10 tahun. Bisa dibilang suara surgawi. Menggema di balok-balok. Puluhan tahun berlatih Nyonya Liu, kayaknya matematika kamu kurang bagus. Hahaha. Selain itu, Gu Qingyun sangat memahami seni qin, qishu, hua, terutama catur, benar-benar luar biasa, bisa memecahkan permainan catur kuno. Haha, catur yang luar biasa. Haha. Anak 10 tahun harusnya baru kelas 4 SD, yang murid SD masih bicara soal seni qin qishu hua, sangat memahami.
Hahaha. Nyonya Liu, apa kamu sudah pikun? Ini aku lihat sendiri, jangan lihat umurnya muda. Dia ini di antara orang-orang yang kukenal jenius langka. Haha, genius. Haha. Nyonya Liu, saya tahu Anda ingin tampil di depan para kepala keluarga menunjukkan kemampuan, tapi menurut saya apakah Anda tidak berlebihan sedikit? Diam kamu. Guru. Gumingyuan Nyonya Liu, bilang cucumu luar biasa sekali, apa benar begitu? Ah, ini. Tentu saja tidak benar. Sepupuku hanya tampak bagus, guruku ditipu olehnya dengan mudah. Qingyu, diam kau. Diam, kau tak layak jadi muridku, bahkan bakat adikmu pun tak kau sadari. Guru. Diam. Andai kau punya 1/10 bakat Qingyun keluarga Gu sudah bangkit lama. Apa 1/10? Orang tua mata buta anak desa liar tak pantas dibanding Qingyu. Sudahlah, nanti ada kompetisi seni budaya Nyonya Liu begitu mengagungimu, biar kau yang mewakili keluarga Gu bagaimana? Orang-orang keluarga Gu tak pantas kuwakili. Tidak, aku menolak. Dia cuma anak liar dari desa. Akulah harapan masa depan keluarga Gu. Aku sudah siap bertahun-tahun untuk ini. Siapa dia itu berani menggantikanku? Kenapa bisa menggantikanku? Diam. Guru, aku tak. Diam kau. Ayah. Nyonya Liu bilang bakatmu tak sampai 1/10 Qingyun. Kakek, aku. Setelah hari ini, kau akan paham. Ikuti kata Tuan Zhao, Qingyun, wakili keluarga Gu pasti bikin heboh. Bohong besar bikin heboh. Lucu sekali, sangat lucu. Hahaha. Aku belum menyetujui apapun, Owen. Ya, kakek memohon padamu, An. Baiklah, N penuh semangat sekalian. Tapi N masih ada satu pertanyaan terakhir, katanya kau seorang tunanetra. N, kenapa N tiba-tiba kau tidak buta? Agen tiba-tiba AN bisa melihat AN. Tuan Zhao, tekanan auranya Onan semakin kuat. Iya. Qingyun, Owen, apa yang sebenarnya kau alami? Hingga bisa tumbuh sejauh ini, An. Tiba-tiba bisa melihat ON. Itu benar-benar aneh, ON. Tuan Zhao tidak akan marahkan On anak kecil ini, An. Pasti akan menyeret kita, On. Diam kawan. Kurasa ini urusan pribadiku, On. Tidak perlu ON jelaskan begitu detail pada kalian, On. Lain halnya, On, pendidikan keluarga Gu memang buruk, On. Tampaknya keluarga Gu tidak mendidik dengan baik, N. Betul, ON, tampaknya keluarga Gu N tidak beradab. Anak-anak desa liar N dulu. Seorang tunanetra kecil, ON. Wan dulu An, seorang tunanetra diusir dari keluarga Gu An. Memalukan sekali, AN. Baik, ON. Kakek tua ini banyak bicara, ON semuanya. On, silakan masuk, ON. Semua orang N tidak percaya Namwa. Sejak pertandingan catur itu, aku sudah tahu kau punya bakat luar biasa soal ayahmu AN itu keluarga Gu yang bersalah pada kalian ON. Kamu harus benar-benar membantuku keluarga Gu sudah lama ON terpinggirkan oleh keluarga kaya saat ini, sangat membutuhkan pengakuan dari pemimpin keluarga Zhao untuk kembali ke dunia sebelumnya. Aku bukan anggota keluarga Gu kenapa harus membantu kalian Tapi kamu bermarga Gu Itu sudah cukup baik kalau begitu sekarang aku bukan lagi bermarga Gu Namaku Chihang Wen. Aku mohon Aku punya satu permintaan Katakan Owen. Ayahku bertahun-tahun di luar menderita banyak sedihan Aku masih baik-baik saja
Tapi dia mengalami banyak penderitaan ON, akhirnya ON meninggal karena sakit N. Bekerja 20 hari lebih N. Hanya untuk bisa membelikan ON anak kesayangannya ON. Aku kembali kali ini adalah untuk ON mengambil kembali apa yang menjadi haknya. ON berindan memberinya adilan dalam kompetisi hari ini. ON jika aku memenangkan juara ON Gu Mingyuan ON bersama seluruh anggota keluarga Gu ON memakai pakaian berkabung. ON datang ke makam ayahku ON untuk bersujud dan bertobat ON. Dan mengatakan ON bahwa keluarga Gu ON tidak memiliki mata ON. Tidak akan pernah ON. Ayah ON dia itu siapa ON? Kira-kira mengira ON kita tidak bisa hidup tanpanya. Oh. Diam kamu, An. Baik, Wan. Baik, Wan. Jika kamu bisa mendapatkan juara ON, aku Wan akan memimpin semua anggota keluarga Gu Wan datang ke makam ayahmu N untuk bersujud dan bertobat N, serta mengatakan keluarga Gu On tidak memiliki mata Wan. Ayah An. Kakek ON. Meskipun aku bukan orang dari dunia ini, tapi selama kita bersama aku sudah menganggapmu sebagai ayah. 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 Yun tidak takut ayah pasti akan melindungimu. 7 tahun lalu, kau demi melindungiku meninggalkan, segalanya juga membawaku pergi, karena itu tubuhmu lebih lemah dibanding orang biasa karena kehidupan, kau menderita banyak penderitaan. Aku akan membuat keluarga Gu dengan Gu Mingyuan, sebagai kepala semua orang, dengan sukarela menyembah 3 kali 9 kali, pergi ke makammu untuk bersujud dan berkata keluarga Gu buta mata. Ayo sayang. Angkat kakimu. Kemari. Hari ini, ayah akan mengajarkanmu menggunakan sumpit ayo. Benar. Lepaskan. Pegang dengan baik. Hebat sekali. Ayo coba lagi. Sekarang kita bercerita tentang ular. Suatu hari ular ini bertemu seorang petani lalu tiba-tiba menggigitnya. Petani ini tidak takut racun, kamu percaya atau tidak? Apakah ini benar? Tentu saja benar. Mari kita lanjutkan ceritanya. Anakku, ayah menyesal padamu. Ayah mungkin tidak bisa melihatmu lagi. Saat kamu terbang tinggi di langit. Kamu baru 10 tahun saat kamu paling membutuhkan ayah. Ayah tidak kuat lagi. Jangan salahkan ibumu, nanti dia di keluarga Gu juga tidak mudah.
Jangan khawatir, ayah akan seperti dalam cerita berubah menjadi bintang di langit, selalu melindungimu. Keluarga Gu, setelah tahu aku bisa kultivasi memanggilku pulang. Aku akan pulang, tapi bukan untuk merengek-rengek. Aku pulang untuk menuntut keadilan. Aku akan membuat mereka pergi ke makam ayah bersujud dan menyesal. Mereka harus berteriak, keluarga Gu buta. Ayah, kau terlalu bodoh. Kakek, mengapa dia yang mewakiliku di kompetisi seni budaya? Ingat hari ini, karena dengan aku, Gu Qingyun, hari ini akan jadi masa paling gemilang keluarga Gu. Kalian harus membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan bagaimana aku, Gu Qingyun pada hari ini, akan mengangkat keluarga Gu ke langit. Qingyun, apa yang kau katakan? Jika kau, Gu Mingyuan, gagal menepati janjimu padaku, maka kalian juga harus membuka mata lebar-lebar. Saksikan bagaimana pada hari ini aku akan menginjak kalian ke neraka tingkat 18. Kau lancang. Gu Qingyun, kau cari mati. Qingyun, Aku ingin lihat bagaimana seorang bocah 10 tahun bisa membalikkan telapak tangan, membolak-balikan situasi, dan mempermainkan keluarga Gu sesuka hati. Kakek, Jika keluarga Gu On benar-benar bisa gemilang karenanya On aku menjaga makam pun apa masalahnya N. Ayah, apa yang kau bicarakan On Zhang Mukoen adalah menantu yang masuk ke keluarga kita On. Bagaimana mungkin kau bisa menggantikannya On untuk menjaga makam? En. kakek adalah juniormu On, kau menjaga makamnya, On benar-benar melanggar aturan langit. Melanggar aturan langit jika keluarga Gu kita On benar-benar bisa melahirkan seekor Phoenix On lalu melanggar aturan lain apa masalahnya N? Kau juga merasakannya kan, On? Ya On, saat dia menatapku On, aku merasakan tekanan kuat On menerjangku dengan dahsyat N sangat menyesakan On. Malam sebelumnya energi spiritual berkumpul N arah itu, menuju keluarga Gu On. Tapi aku On sama sekali tak menyangka On dia ternyata On. Seorang gadis kecil berusia 10 tahun, On memang On apa kita N salah menilai. On lagi pula usianya terlalu muda On tidak masuk akal On begini, kau pergi ke ruang pesta On. Lalu kau, N. Aku akan memberitahu para tetua sekte On. Lagi pula tingkat kultivasiku masih dangkal On. Biar para tetua sekte melihat N apakah dia N orang suci yang berinkarnasi dalam legenda On. Jika iya Jika iya On langsung bersujud saja On. Apa, On? Orang suci seperti itu. On orang lain ingin bersujud On, tapi belum tentu punya kualifikasi N. Orang-orang ini begitu memperhatikan Gu Qingyun benar-benar buta mata hati. Lebih baik, biarkan Gu Qingyun mewakili keluarga Gu bertanding dan mempermalukan diri. Kita tunggu saja berita kegagalannya, saat itu dia akan selamanya tak bisa bangkit lagi. Ayah Qingyu, merasa tidak enak badan Anda, pergilah dulu sebentar lagi saya antar Qingyu ke sana. Pergi. Kalau berani merusak urusan besar keluarga Gu kalian mati sudah. Nanzhou menghargai seni budaya keluar dari Nanzhou. Kami bisa dikatakan mendominasi setengah wilayah Jiao Nanzhou dengan seni Qin, Qi, Shu, Hua. Banyak yang mencapai tingkat tinggi. Setiap keluarga besar sangat menghargai akar budaya oleh. Karena itu, setiap 4 tahun, sekali 4 keluarga besar Nanzhou akan mengadakan kompetisi seni budaya bertujuan mendorong generasi muda dari berbagai keluarga besar agar bisa berprestasi di bidang budaya, dan hari ini juga bertepatan dengan ulang tahunku yang ke-70. Selamat kepada Tuan Zhao, panjang umur seperti lautan.
Selamat kepada Tuan Zhao yang panjang umur seperti lautan, umur sepanjang gunungan. Pesta ulang tahunku ON bisa bertepatan dengan ON kompetisi seni budaya ON yang diadakan 4 tahun sekali. ON benar-benar suatu kehormatan dan hari ini kami sengaja mengundang ON 3 master besar sebagai juri. Mereka adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Guyuz ON. Satu langkah menentukan segalanya, langkah catur yang mengejutkan para dewan Master Go terkenal Ujung jarinya menyimpan nuansa kuno dari senar terbit badai pada usia 20 tahun menciptakan melodi Guangling untuk Guqin Limingqin, Guru Lian Guru Lian. Dan tokoh terkemuka di dunia seni lukis dan kaligrafi ada usia 28, menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Seni Jiuzhou goresan kuasnya melahirkan Gunung Sungai sapuan tinta bertemu musim semi gugur Zeng Singe, Nyonya Zeng Ini benar-benar separuh dari dunia sastra Jiuzhou Siapapun yang bisa bersinar hari ini, pasti akan mendapatkan ketenaran besar Hadiah kompetisi seni. Sebelumnya biasanya hanya 1-2 miliar hadiah kecil saja. Hari ini, aku yang berulang tahun sekaligus Tuan Gus Ro terus meningkatkan jumlah hadiahnya Jadi hari ini siapapun yang bisa meraih juara pertama akan mendapat hadiah uang tunai 10 miliar Wah, 10 miliar Astaga, 10 miliar Dia benar-benar royal ON. Memang orang hebat. Baru 10 tahun sudah mencapai tingkat kesempurnaan seperti ini. Selain itu, masih ada keluarga mana lagi yang bisa meraih juara pemimpin Jiuzhou akan memberi gelar keluarga nomor 1 di Nanzhou Keluarga nomor 1 di Nanzhou gelar dari nenek moyang Jiuzhou Belum pernah muncul di Nanzhou dalam arti sebenarnya keluarga nomor 1. Kali ini gelar dari nenek moyang Jiuzhou King Zhu harus meraih juara Ayah tak ada yang bisa menandingiku Satu-satunya yang tak pasti hanyalah dia Keluarga nomor 1 ON, bukankah ini gelar ON yang selalu diidam-idamkan keluarga Gu? Reputasi semacam ini, daya tariknya bagi keluarga kaya adalah seperti naik gunung pisaunya, dan masuk api. Aku hanya perlu sedikit bergerak cukup untuk memenangkan kompetisi ini. Keluarga Gu sudah berada di puncak Baik, mulai Baik Setiap keluarga laporkan jumlahnya pastikan semua sudah hadir Seluruh anggota keluarga Zhou sudah lengkap Keluarga Gu sudah tiba Silakan wakil setiap keluarga maju untuk kompetisi seni budaya Zhou Qingzu dari keluarga Zhou Zhao Dexin dari keluarga Zhao Gu Qingyun dari keluarga Gu Kompetisi seni budaya dimulai sekarang. Kompetisi seni budaya kali ini terbagi dalam 3 bagian. Pertama, pengetahuan luas Kedua, kaligrafi Ketiga, strategi Kita lihat saja nanti Yang pertama tentang keberagaman adalah menguji kalian semua tentang pengetahuan puisi klasik, meminta kalian melakukan permainan lanjut puisi yang bertahan sampai akhir menang. Puisi klasik, bukankah ini keahlian utama kalian dalam keluarga besar? Siapa yang tidak terbiasa sejak kecil dengan budaya puisi klasik? Kedua, kaligrafi. Kali ini kami menguji 10 gaya kaligrafi. Siapa yang bisa menulis paling banyak dan lebih baik, dialah pemenangnya. Menguasai 1 gaya kaligrafi, setidaknya butuh 10 tahun pengalaman 10 gaya. Ini terlalu tidak masuk akal. Benar, orang biasa menguasai 2-3 gaya sudah luar biasa 10 gaya. 3 master ini terlalu sulit. Jika di tahun-tahun sebelumnya memang sulit, namun hari ini harusnya mustahil. Kenapa? Kenapa? Karena Gu Qingyun ikut serta dalam kompetisi seni budaya ini. Dia bukan orang dengan soal ujian begitu ekstrem. Apa alasannya? Apakah dia benar-benar menguasai 10 gaya kaligrafi? Hari ini benar-benar dibuat untukku.
Apakah selain catur kaligrafi dan sastra, dia juga sangat luar biasa? Ketiga strategi siapa yang bisa memecahkan paling banyak permainan catur kuno, dialah pemenangnya. Permainan catur kuno. Ini jelas tidak ingin orang lain menang, lalu menurutmu siapa yang bisa lulus ujian itu? Adalah papan catur kuno. Tuan Zhao sendiri belum tentu bisa memecahkan beberapa level. Ini tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Siapa yang mampu menguasai 10 gaya kaligrafi sekaligus dan bisa memecahkan papan catur kuno? Mana ada orang yang bisa menguasai 10 gaya kaligrafi sekaligus dan bisa memecahkan papan catur kuno? Cukup basa-basi. Kompetisi seni budaya resmi dimulai. Nyonya Li, silakan Anda mulai. Baik. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Tuan Zhao. Kita akan menggunakan tema ucapan selamat ulang tahun dengan batas waktu 1 batang dupa. Mari kita mulai dari Zhou Qingzu. Guru, ternyata lebih ingin aku tampil di depan. Mulai sekarang tertawalah dengan angin musim semi dan menjadi dewa panjang umur di dunia fana. Berselang bersamamu sudah saling bersilangan puisi untuk ucapan selamat panjang umur seperti gunung dan sungai. Seperti bulan yang terus bersinar, seperti matahari yang terbit, seperti umur gunung selatan, tidak runtuh, tidak hancur. Apakah ada puisi seperti itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Tidak hanya ada, bahkan berasal dari kitab puisi kuno. Puisinya berasal dari kitab puisi Xiaoya Tianbao menggunakan matahari, bulan, gunung, dan sungai untuk ucapan selamat panjang umur sangat megah. Lihat dirimu sendiri. Ada apa bibi? Aku menggunakan laut timur dan gunung selatan untuk ucapan selamat panjang umur, juga sangat megah kan? Aku menggunakan laut timur dan gunung selatan untuk ucapan selamat panjang umur, juga sangat megah kan? Bodoh, pergi kau, kamu tersingkir. Tayo lanjutkan and Jangan bicarakan soal tua Oen. Semoga kau sehat dan bahagia, Oen. Siapa tahu berapa banyak buah pohon kera Oen rumahku di Pulau Tiga Gunung Oen. Hidup sepanjang langit dan bumi, Oen bercahaya seperti matahari dan bulan, Oen. Dupa sudah habis terbakar. On waktu 1 batang dupa telah usai On. Astaga Oen, bukankah dia baru 10 tahun Oen? Bagaimana mungkin Moen memiliki pengetahuan sebanyak ini, Oen? Gu Qingyun and Nyonya Liu berkata, meski masih muda On, kau sudah berbakat luar biasa On. Mi semua awalnya tak percaya, sekarang kami sudah menyaksikannya On. Karena waktu sudah habis, kalian berdua On belum menentukan pemenang On. Selanjutnya On, kita akan menggunakan bunga sebagai tema On. Setiap puisi On harus mengandung kata bunga On dengan batas waktu 1 dupa On, tidak boleh UN. Jika ada pengulangan On, ada waktu 3 detik untuk memperbaiki On. Siapa yang mengucapkan lebih banyak dan puisi N dialah pemenangnya On. Di antara bunga dengan sebotol anggur, Oen minum sendiri tanpa teman Wn. Bunga gugur, orang berdiri sendiri, On gerimis ringan burung layang berpasangan On. Janji tak datang hingga tengah malam, Oen asik memukul bidak catur hingga lampu berbunga On. Tahun lalu hari ini di pintu ini On wajah dan bunga persik saling bersinar On. Suara angin dan hujan di malam hari N. Kalimat itu sudah ucapkan On. 3 On. 2 On. 1 On. Bulan April dunia fana berakhir, Oen kuil gunung bunga persik mulai mekar Wen. Oen, aku pikir N akan dan bemen yang ngoler. Bagaimanapun juga Oen lebih baik daripadamu yang langsung Oen tersingkir di babak pertama, Oen. Bunga poplar gugur, burung kutilang bernyanyi On, ku dengar naga melintasi 5 sungai On. Inilah pemandangan indah Jiangnan N di musim gugur, bertemu lagi denganmu An. Awan bagai pakaian, bunga bagai wajah On, angin musim semi membawa embun yang lebat On. Jika ada bunga bisa dipetik, petiklah On, jangan tunggu hingga tak ada bunga, hanya cabang kosong On. Mau tanya di mana ada rumah minum? On gembala menunjuk ke desa bunga aprikot IN. Bunga musim semi bulan musim gugur, apaan? Kalimat ini pernah kukatakan On. Ini adalah ucapanku On, kalimat ke-78 N. Bolehkah aku tidak menunggunya, On? An. Aku ingin bicara langsung On. Apakah dia Oen tidak butuh waktu berpikir, Oen? Sekarang kalian tahu Oen nilai sebenarnya dari keluarga Gu Oen.
Tentu saja boleh, N. Salju putih mengeluh musim semi datang terlambat, maka ia menari di antara pohon halaman Hoen daun, teratai menyambung ke langit tanpa batas on bunga teratai bersinar, merah di bawah matahari On bunga-bunga berterbangan membingungkan mata On rumput pendek baru, bisa menutupi kaki kuda On anak-anak berlari mengejar kupu-kupu kuning, On terbang ke ladang bunga, tak terlihat lagi On tunggu sang musim gugur, tanggal 9 bulan 9 On, setelah bunga kami mekar, semua bunga lain layu On. Dupak habis terbakar O. Dupak habis terbakar O. Gu Qingyun On kau ternyata lebih pintar On dari yang kubayangkan On. Bakat seperti ini, N meski bukan dewa, On tetap bisa disebut terbiasa, On. Bagus jika begitu On, maka kumumkan untuk kategori kebijaksanaan On. Gu Qingyang memenangkan kompetisi. Guru An, karena ujian pertama N sudah selesai N, ayo mulai N, ujian kedua segera AN. Ini On yang lain masih bisa tidak istirahat dulu, En. Tidak perlu ON. Guru N, ayo mulai N, putaran kedua segera N. Gu Qingyun On, kamu harus menang ya. Barusan semua orang sudah On mengetahui isi ujian N kedua. N ujian ini membutuhkan 10 gaya kaligrafi AN. 10 gaya kaligrafi AN. 10 gaya kaligrafi N. Diam. On, kalau kalian tidak bisa On, belum tentu yang lain tidak bisa On. Baiklah An, sudahlah An, gunakan saja gaya On kaligrafi terbaikmu N dengan 4 kalimat hengku. On menegakkan hati bagi langit dan bumi, menentukan takdir bagi rakyat. On meneruskan ajaran para suci. On membuka perdamaian bagi generasi mendatang. On sebagai konten, siapa yang menulis paling banyak On? Siapa yang menulis paling baik On? Dialah pemenangnya On. Kompetisi seni budaya An, item kedua On kaligrafi An, mulai sekarang An. Baik On. Tak ada apa denganmu, kagetkan aku On. Benar On, apa kamu gila Oot? Kaligrafi tangnya sangat kuat On, cara memegang kuas On, cara meletakkan goresan On sangat stabil N. Astaga N, hurufnya ON seperti ditulis oleh master kaligrafi N dengan puluhan tahun pengalaman ON. Kaligrafi tang yang sangat sempurna On. Gu Qingyun On, masih ada berapa On kejutan lagi untukku On? Aksara Cao. Yang paling sulit dikuasai N adalah aksara Kao N. Dia bahkan bisa menulis aksara Kao O. Lihat itu ON. Setiap hurufnya ON begitu bebas dan anggun ON berubah-ubah ON, namun tetap mengikuti aturan ON. Bagus sekali gaya kursif ini. Tinta masih basah, hati-hati meletakkannya. Gaya semi-cursive. Ini. Sangat bagus. Masih ada lagi. Ya Tuhan. Apakah dia benar-benar bisa 10 gaya kaligrafi? Ini adalah aksara Qin. Aku pernah melihatnya di rumah aksara Qin, yang ditulis kakekku dipajang di dinding rumah. Benar, inilah aksara Qin. Tak disangka seorang anak kecil berusia 10 tahun begitu mendalam pemahaman kaligrafinya. Jenius. Benar-benar jenius. Ayahmu berkata, meski orang lain menganggap kamu buta, tapi dia selalu percaya kamu akan menjadi Feng yang terbang tinggi. Minumlah pil Jiu Jue ini menghancurkan semua kultivasi. Ayah. Dan juga akan memperpendek umur. Ayah tidak apa-apa. Yuner, jangan khawatir. Ayah pasti akan menjagamu dengan baik. Sebenarnya aku juga berpendapat sama. Tapi aku tidak punya keberanian untuk maju. Untunglah. Sekarang kamu benar-benar akan terbang tinggi seperti Feng.
Ibu bangga padamu. Aksara Li. Saat ini sangat sedikit orang yang bisa menulis aksara Li. Dia ternyata bisa menulis aksara Li. Inilah legendaris aksara Li. Hebat sekali. Apa karakter ini? Kenapa aku tidak tahu? Sangat berkelas, namun aku juga belum pernah melihatnya. Garis besi, kait perak seperti memotong emas, memutus giok. Apakah ini karakter baru? Ini adalah Gaya Shoujin. Gaya Shoujin An. Ini diciptakan oleh Kaisar Dinasti Song-on Gaya Shoujin An. Gaya goresannya terlihat jelas On. Sangat ramping, namun tidak kehilangan kelembutannya On. Aksara Qin On. Aksara Li dan gaya Shoujin An. Itu bisa menulis di gaya aksara ini N dengan begitu indah On. Dalam seni kaligrafi An, apalagi yang bisa menyulitkannya On. Tak perlu menulis lagi On. Tak perlu menulis lagi On. Kamu sudah menulis aksara Qin, aksara Lian, dan gaya Shoujin dalam seni kaligrafi Allegrant. Ada seorang pun yang bisa berdiri di sisimu On. Saya Zheng Xinghe An. Ingin menjadikanmu guru On. Menjadikanku guru ON. Saya belum pernah melihat man bakat luar biasa On mengguncang zaman kuno dan modern. Benar-benar luar biasa On. Jadi muridku ON. Saat ini ON kualifikasi masih kurang. Apa On? Zheng Xinghe ingin menjadikannya guru On. Dia menolaknya On. Bagaimana mungkin dia pantasan? Berani menolak Nyonya Zheng On, keluarga Gu, kalian berdasarkan apaan? Nyonya Zheng ingin menjadikannya guru On. Ini benar-benar terbalik On. Dia An. Ternyata menolak An. Meskipun menolak An tidak seharusnya mengatakan On. Kualifikasinya kurang On. King Yunwan jangan bicara sembarangan. Jika saya dan Tuan Sun tidak salah merasakan On, dia memang On karena si Dewa N. Kalau begitu Nyonya Zheng On memang tidak layak On. Mungkin On semua orang di sini An. Tidak ada yang layak On. Sekarang Om bisakah mulai ujian berikutnya An? Nyonya Zheng On. Bangunlah On. Kamu memang belum layak On menjadikannya guru On. Sini An. Bangunlah On. Sebentar ada orang dari Gunung Qingcheng. Kalian pasti sudah tahu semua. Mungkinkah penjaga Jiuzhou Gunung Qingcheng? Legenda Jiuzhou selalu memiliki sekte pelindung es, bahkan penguasa Jiuzhou juga berasal dari Gunung Qingcheng. Apakah Gunung Qingcheng benar-benar akan mengirim orang? Gunung Qingcheng. Melihat reaksi mereka sepertinya termasuk dalam dunia ini sekte kultivasi. Menarik juga. Kakak senior. Tuan Son, kalau kau membuat kami datang sia-sia kali ini kau benar-benar mati. Bagaimana aku berani berbohong di depan kakak senior aku dan Tuan Zhao bisa merasakan tekanan yang menyesakkan. Dan malam sebelumnya kami melihatnya saat berkultivasi. Dia hampir menyerap habis seluruh kota energi spiritual. Oh, seluruh kota apa maksudmu bercanda? Untuk mencapai level ini, setidaknya Dewa Emas level Master mana mungkin ada orang seperti itu. Jadi tolong kakak senior datang memverifikasi apakah ini benar. Setelah guru mendengarnya akan datang sendiri, segera bersiaplah guru segera tiba. Baik. Menarik sekali bisa menarik seluruh kota energi spiritual meskipun bukan dewa tetap saja seorang praktisi berbakat luar biasa. Guru Xiaoson sejak kecil suka berbohong. Meskipun begitu baru 10 tahun sudah menciptakan sensasi besar. Jika benar aku ingin secara pribadi mengambilnya sebagai murid memberinya sebuah kesempatan. Apa Shifu Anda yang tua ingin mengambil murid secara pribadi, tapi Anda adalah seorang master kuat yang akan segera memasuki alam Dewa Emas? Hei, alam Dewa Emas. Semua orang bilang aku akan memasuki alam Dewa Emas, tapi sebenarnya itu adalah jurang yang takkan pernah bisa dilewati orang zaman sekarang.
hanya ada dalam legenda saja. Konon dalam legenda tercatat, di atas Dewa Emas, masih ada Dewa Daluo Emas calon orang suci. Dan orang suci besar keberadaan yang lebih mustahil untuk dibayangkan. Dalam hidupku ini, mungkin tak berjodoh untuk melihatnya. Gu Qingyun sudah menang 2 kali. Sudah menjadi pemimpin yang pantas tanpa diragukan lagi. Menurutku untuk bagian terakhir ini tidak perlu dilombakan lagi. Bagian ketiga ini adalah ujian strategi meminta semua orang memecahkan catur kuno. Aku berani menjamin dengan reputasiku dia Gu Qingyun dalam seni catur adalah keberadaan yang tak tertandingi. Menurutku, langsung umumkan saja. Shifu. Kakak senior. Aku umumkan pemimpinnya adalah keluarga Gu. Gu Qingyun. Hahaha. Pemimpin. Keluarga Gu kita 10 tahun tak pernah ada kabar baik seperti ini. Memang pantas, benar-benar pantas. Hahaha, selamat. Selamat. Selamat ya. Hei kalian. Pergi. Saudara senior. Sun Hongzi sebaiknya jangan berbohong. Tidak akan, pasti tidak akan, setidaknya bakat muda. Bakat muda berlimpah di mata kami yang melampaui dunia ini. Sungguh bagai semut. Ya Shifu, silakan. Hahaha. Keluarga Gu. Hari ini aku angkat keluarga Gu kalian ke awan cukup tinggi? Apakah cukup tinggi? Jika belum, aku bisa angkat lebih tinggi lagi. Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang aneh. Apa sebenarnya yang terjadi? Gu Mingyuan. Aku tanya lagi. Hari ini aku angkat keluarga Gu kalian cukup tinggi atau belum? Memanggil nama kakek begitu. Ini ada yang aneh. Qingyun jangan. Diam. Aku tanya sekali lagi, cukup tinggi atau belum? Kalau sudah cukup, aku sudah menepati janjiku, lalu sekarang giliranmu. Kenakan pakaian berkabung. Datang ke makam ayahku, minta maaf, dengan bersujud ucapkan keluarga Gu buta mata hati. Qingyun. Aku tak ingat. Pernah berjanji apa? Meskipun aku sudah berjanji padamu On, tapi ayahmu On hanyalah generasi muda and aku adalah kepala keluarga Gu On mewakili martabat keluarga Gu On. Bagaimana mungkin aku bisa pergi On untuk bersujud di makamnya On? Jadi maksudmu kau tidak mengakuinya, On? Aku harap kau bisa memahamiku On. Bagaimanapun keluarga Gu kita On adalah keluarga terpandang On, nama baik dan reputasi On sangatlah penting An. Jika kau memahamiku On, kau bisa mewarisi On kekayaan keluarga Gu On. Jika tiada Noian sudahlah On. Hahaha, N. Mewarisi kekayaan keluarga Gu En, memangnya kau pikir On? Kekayaan dan kekuasaan yang kalian incar On bagiku hanyalah fatamorgana On. Benar-benar kekuasaan dan kekayaan On seperti fatamorgana On. Kepala keluarga Zhao Zekeng N, menghadap pemimpin Gunung Qingcheng On, saudara senior Gunung Qingcheng N. Apa maksudmu dengan pemimpin Gunung Qingcheng On? Bukan hanya ada orang dari Gunung Qingcheng On, tapi juga pemimpin mereka yang datang On. Pemimpin telah tiba On masih belum mau berlutut memberi hormat En. Ingin mati ya On? Kepala keluarga Zhao sudah berlutut On, cepat-cepat beri hormat On, memberi hormat kepada pemimpin Gunung Qingcheng On. Benar-benar berwibawa On. Inilah praktisi kultivasi On terkuat di dunia ini, On.
Hampo EN hanya alam bumi ON tidak lebih dari semut AN. Di sekitarnya ON, kenapa aku tidak merasakan ON sedikit pun fluktuasi energi spiritual N? Di sekelilingnya ON, kenapa aku tidak merasakan ON sedikit pun fluktuasi energi spiritual ON? Entah alamnya lebih tinggi dariku ON, aku tak bisa membaca kekuatannya, atau mungkin dia hanya orang biasa ON. Kenapa kamu belum berlutut, ON? Siapa kamu sebenarnya ON? Apakah dia ingin mati? ON berani menghina pemimpin Gunung Qingcheng ON. Sayang sekali ON baru jadi juara sudah akan mati N. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Aku bilang siapa kamu sebenarnya ON? Aku murid pertamaan dari pemimpin Gunung Qingcheng An. Apa itu Gunung Qingcheng ON? Gunung Qingcheng adalah pelindung Jiuzhou ON. Para praktisi terkuat di seluruh Jiuzhou AN berkumpul di sini AN. Dengan ratusan murid Muren. Berlutut untuk menebus dosa ON ratusan murid Qingcheng N. Aku mempertimbangkan ON karena kamu cepat berlutut AN. Masih bisa kumaafkan seluruh keluargamu ON. Apakah dia tahu ON apa yang dia katakan? ON berbicara besar tanpa rasa takut. ON ingin memusnah kru Gunung Qingcheng ON. Ini cari matian apa digila Apakah dia benar-benar praktisi ON? Jika iya ON, seberapa kuatkah dia ON sampai bisa berkata begitu ON? Jika tidak ON? Ucapan lancangnya ini, N jangan sampai menyeretku. ON Qingyun cepat berlutut ON. Bersujud pada tetua Qingcheng N, berlututlah ON, berlututlah AN. Berlututlah AN. Dia bukan anggota keluarga Gu. Pertanyaannya, tak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Dia tak bisa mewakili keluarga Gu. Dia hanyalah bidak yang dibuang oleh keluarga Gu. Mohon Tuan, jangan menyeret keluarga Gu kami. Aku adalah anggota keluarga Gu Ming. Bukan, dia memang bukan anggota keluarga Gu. Kau hanyalah bidak yang dibuang. Apakah aku bidak yang dibuang oleh keluarga Gu? Tuan, dia tidak bermarga Gu, bukan darah daging keluarga Gu. 7 tahun lalu dia sudah bukan anggota keluarga Gu lagi. Pemimpin Gunung Qingcheng, dia berbicara sembarangan sendirian dengan keluarga Gu. Kami tak ada hubungannya sama sekali. Jangan salah bunuh yang tak bersalah. Bukankah aku sudah bilang tadi aku tidak bermarga Gu namaku? Cihang, aku belum mengizinkanmu. Aku mohon kakek, tolonglah. Tapi kalian terus saja bilang aku anggota keluarga Gu mengalir, darah keluarga Gu dalam tubuhku. Seharusnya aku di sini membantu keluarga Gu meraih kemenangan mengangkat nama keluarga Gu ke puncak. Diam kau, kapan aku pernah berkata begitu? Kau bukan anggota keluarga Gu, tidak memiliki darah keluarga Gu. Dia hanyalah bidak yang dibuang, bahkan dia tidak bermarga Gu. Kau sendiri yang bilang namamu Cihang, bukan Gu Qingyun. Ayah, apa yang kau bicarakan? Diam kau. Sepertinya bayi menendangku. Cepat dengarkan. Aku mendengarnya. Ayah. Aku harus bicara, kalian seumur hidup hanya tenggelam dalam kehormatan dan keuntungan keluarga kaya, bahkan tidak mengakui darah daging sendiri. 7 tahun lalu, saat Qingyun berusia 3 tahun tidak terdeteksi bakat kultivasinya, kalian ingin menyingkirkannya, masih bilang demi menjaga keluarga Gu selalu begitu. Diam kamu, diam. Dia masih 3 tahun. Untuk menyelamatkan nyawanya, suamiku meninggalkan semua harta yang dia perjuangkan, meminum pil Jiujue lalu pergi. Saat itu aku memohon padamu membuatku bersujud. Kau bilang aku tak memikirkan gambaran besar. Aku mengecewakanmu, harapan keluarga Gu. Kenapa bisa? Tahukah kau bagaimana aku melewati tahun-tahun ini? Permisi Tuan, pesananmu sudah sampai. Jam berapa pesanan sampai aku tidak jadi makan? Pergi. Suamiku. Selama bertahun-tahun sendirian merawatnya hingga dewasa. Aku tidak di sisinya. Suamiku meninggal.
aku tetap tidak di sisinya. Hatiku setiap hari merasa bersalah. Hidup dalam ketidakberdayaan. Hingga menemukan King Yun memiliki bakat kultivasi. Baru membawanya kembali ke keluarga Gu. Aku tahu kalian hanya memanfaatkannya, tapi aku tetap senang karena aku bisa melihat putriku lagi. Aku bisa berkata pada orang lain dia putriku. Yang kandung selama 10 bulan putri yang kulahirkan. King Yun. Kalian melihat bakatnya menyuruhnya di kompetisi seni budaya, membanggakan kalian bahkan bilang padanya, dia darah daging keluarga Gu. Harus mempertimbangkan keluarga Gu. Kini utusan Gunung Qingcheng datang. Gu King Yun tak mau berlutut. Kalian takut, dia menyeret keluarga Gu lalu tak mengakuinya. Jadi, apakah sebenarnya dia anggota keluarga Gu? Harus bagaimana dia? Dari dibuang, sampai dipanggil kembali diluluhkan kasih keluarga lalu, di saat genting langsung putuskan hubungan. Betapa kejamnya keluarga Gu, betapa malangnya anak ini. Lewati banyak kesulitan, tapi bakat menggetarkan dunia di usia 10 tahun kini. Entah kau hidup atau mati, kau akan jadi idolaku selamanya. Tidak. Dia bukan keluarga Gu. Dia sudah 7 tahun lalu diusir olehku dari keluarga Gu. Baik. Kau tak akui. Aku akui. Hari ini aku akan terang-terangan beritahu kalian. Aku adalah ibunya. Selama aku masih ada, tak ada yang boleh sakiti dia. Oh, mengerti. Paham. Nok. Aku kasihan dengan nasibmu dan juga muak dengan keluarga kaya seperti ini yang memuakkan. Tapi kau hari ini hina Gunung Qingcheng, berani berkata lancang hari ini kau harus mati. Sun Hongzi. Kakak senior. Pergi untuk anak itu, berikan dia pelajaran. Meski kau baru 10 tahun, jangan salahkan aku. Dunia para kultivator adalah hukum rimba, tak punya kemampuan apa masih begitu sombong. Kalau mati jangan salahkan orang lain. Apa urusan kalian arahkan padaku? Kamu. Minggir. King Yun. Aku tak butuhmu di sini berpura-pura jadi pahlawan. Kau cukup baik, aku maafkan kau. Satu jurus, aku hanya butuh satu jurus untuk menghancurkanmu. Sombong. Ini. Satu jurus dia benar-benar melakukannya. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Tuan Sun adalah kamu terkuat. Dari keluarga Zhao kita. Benar-benar sehebat itu. Hukum rimba, sekarang giliran kalian. Langit. Wujud langit dan bumi. Wujud legendaris langit dan bumi itu, bukankah itu teknik yang hanya bisa digunakan oleh dewa? Orang suci menampakkan diri. Orang suci benar-benar menampakkan diri di dunia ini. Ternyata ada keberadaan orang suci yang nyata. Selamatkan guruku. Selamatkan guruku, selamatkan aku. Alam orang suci. Alam orang suci. Ternyata ada orang yang bisa mencapai alam orang suci. Menyelamatkanmu. Dia mungkin bahkan tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuan ampuni aku, Tuan ampuni aku. Kah ini? Selama hidupku, bisa bertemu dengan seorang master di alam orang suci.
Aku mati pun tak apa. Aku mati pun tak apa. Aku mohon padamu. Aku mohon Wen, terimalah aku sebagai murid N. Aku bersedia menjadi muridmu, An. Terimalah aku, Wen. Biarkan aku melayani di sampingmu, Wen. Aku rela menjadi kuda N. Aku bersedia, N. Kaku Zeng Sing He N ingin menjadi muridmu, An. Jadilah muridku, An. Jadi muridku, On. Kamu, On, berani, On. Memang aku tidak pantas, On. King Yun On. Ini kakek Wen. Kakek tahu salah On, beri kakek Wen satu sukatan lagi, On. Masih diam apa, On? Pergi sana, N. Bu Wan, Kamu panggil aku apa, Poen? ayo pergi, Bu, N. Iya, An. Ayah An, aku mohon, Oh. King Yun adalah anak On yang kandung 10 bulan N. Aku mohon ampuni dia. KN ayah juga demi N harga diri keluargan. Lagi pula N aturan keluarga gua N memang betul N ayah ju demi N kebaikan bersama On. Bukan anakmu King Yu On. Tentu bisa bicara begitu, On. Kamu On. Sudahlah On, ribut apa-apa ribut On, Loen dan King Yun tidak matian. Zhang Muk Wen telah memakan pil Juju On, meninggalkan segalanya dari keluarga Gu Wen, membawanya pergi An. Pil Juju An. Berhenti On. Keluarga Gu membesarkanmu sampai sekarang On, beginikah cara On kamu membalas keluarga Gu Wen? Kak, apa kamu tidak takut On? Kami menangkap Gu Qingyun lagi On. Ayah, makam ayah On di mana sebenarnya, On? Apa maksudmu On? Dia pamanmu. Kenapa kau panggil ayah? Sejak kecil pamanku baik padaku, bukan ayah kandung tapi melebihi ayah. Di hatiku, sudah lama kusamakan dia seperti ayahku sendiri. Kalau dulu aku tak masih kecil, takkan kubiarkan kakek mengusirnya dari rumah. Aku jadi kena imbas karena kalian. Omong kosong. Ini gara-gara ibumu. Kalau bukan dia yang menghasut, hatiku sudah luluh. Mana mungkin King Yun dan Muke ku keluarkan dari keluarga Gu. Kau sendiri yang ingin kumpulkan kekuasaan, sekarang kau salahkan aku. Muk adalah menantu pria yang paling kusukai seumur hidup. Saat kakak iparku meninggal, aku bahkan tak menangis di depan peti. Sungguh sangat kusesali. Bukan ayah kandung, tapi melebihi ayah. Kepala keluarga King Yun ini tak beritahu lokasinya. Kita datang sukarela untuk bersujud. Dia malah bilang kita tak layak. Sudah 3 hari mencari. Harus ketemu. Surat pengakuanku sudah lebih dari 10.000 kata. Harus di depan makam Muke mengakui bahwa keluarga Gu buta mata. Bagaimana kalau tak ketemu? Jika tak pergi ke makam bersujud minta maaf, adikku Qing Yun pasti takkan memaafkanku. Kalian semua yang membunuhku.
Bahkan makamnya pun tak bisa ditemukan menghambat masa depanku. Bisakah kalian bertanggung jawab? Ah, Ayah, di mana sebenarnya makammu? Muke. Keluarga Gu kita bermata tapi buta. keluarga Gu kita bermata tapi buta. Keluarga Gu kita bermata tapi buta. Keluarga Gu kita bermata tapi buta.